Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Vera Hosgita, Leni Agustina, saya sendiri Putri Wulandari, dan Zainal Rafdina Rohim. Nah, kelompok kami akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami akan memberi sedikit gambaran mengenai kebijakan fiskal. Apa kalian tahu bagaimana pemerintah membangun infrastruktur negara seperti jalan, halte, terminal, stasiun, dan lain-lain? Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan pajak, dan kita bayar selaku warga negara. Yap, pajak tersebut masuk dalam pendapatan negara. Nantinya, pendapatan tersebut dikelola dan dikeluarkan kembali dengan membangun jalan, terminal, stasiun, dan lain-lain. Pengelolaan inilah yang kemudian diatur dalam sebuah kebijakan fiskal. Tentunya, dengan potensi penerimaan pajak yang besar, maka pengelolaan pajak membutuhkan sebuah strategi agar pengelolaannya efektif dan berdampak bagi masyarakat pembayar pajak. Untuk itu, pengelolaan pajak didasari atas kebijakan fiskal. Yuk, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebijakan fiskal, mulai dari pengertian, tujuan, jenis dan ciri, juga instrumennya. Sebelum masuk ke pengertian kebijakan fiskal, kita harus memahami arti dari kata fiskal itu sendiri. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Nah, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Jadi, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengontrol inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dengan menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan belanja negara. Nah, dari segi pengertian, kebijakan fiskal memiliki perbedaan, yaitu dalam perspektif ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tapi tunggu dulu, gak cuma itu, karena ternyata ada tujuan kebijakan fiskal baik dari perspektif Islam dan juga konvensional. Kebijakan fiskal Islam dan konvensional sebenarnya memiliki kesamaan dalam segi tujuan secara umum, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jenis kebijakan fiskal. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Sejauh ini, apa saja yang sudah kalian ketahui? Untuk lebih lengkapnya, kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, ada kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Lalu yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif atau contractionary fiscal policy. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Lalu ada ciri-ciri kebijakan fiskal pada masa Rasul. Yang pertama, sangat jarang terjadi defisit. Hanya pernah terjadi satu kali, yaitu ketika Fathu Makkah dan hutang. Kedua, sistem pajak proporsional sehingga apabila kondisi booming tidak terjadi bubble, dan ketika ekonomi menurun tidak terjadi crash. Dan yang terakhir, besarnya rate kharaj ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan berdasarkan zona. Instrumen kebijakan fiskal. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan fiskal,
kita juga harus mengenal beberapa instrumennya. Instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain, instrumen kebijakan fiskal berdasarkan perspektif konvensional. 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan BUMN. Harapannya memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Dan yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat-syarat. Lalu ada instrumen kebijakan fiskal berdasarkan perspektif Islam. Dalam perspektif Islam ada dua sektor, yaitu yang pertama, kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, kharaj, pajak atau bumi tanah, ghanimah, harta rampasan perang, jizyah, pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim. Lalu yang kedua ada kebijakan belanja. Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kebijakan fiskal. Sekarang kita jadi tahu bahwa kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.